Tadi kan kita sudah ngobrol nih tentang bagaimana mengedukasi kaum muda atau kaum milenial ini terkait dengan pertanian. Apakah pendidikan juga Mbah Mujib sentuh ini untuk terkait dengan program ataupun visi misinya Mbah Mujib ke depan? Oh iya, itu pasti Bapak. Jadi kebetulan saya ini berlatar belakang pendidikan. Saya SMA-nya itu di pendidikan guru agama. Saya S1-nya juga tarbiyah, itu juga pendidikan. Artinya naluri maupun pribadi saya itu ya terkait dengan pendidikan tetap tinggi. Apalagi saya di rumah juga memiliki dan saya punya pendidikan madrasah diniyah. Itu tidak bisa lepas. Nah, sehingga di bidang pendidikan ya ke depan Widomatani juga harus lebih maju. Harus cerdas nih. Ya, harus lebih cerdas lagi. Nah, ada beberapa catatan yang memang harus kita tingkatkan pendidikan. Kita itu punya belasan profesor Widomatani. Betul sekali. Kita punya lebih dari 30 doktor. Nah, sementara beberapa waktu yang lalu ketika kami sowan, kami silaturahim, ternyata mereka sangat concern dan mereka siap untuk membantu dan mengembangkan Widomatani. Sehingga kadang-kadang saya itu mimpi Widomatani itu jadi gawe perguruan tinggi pun mampu. Betul sekali. Karena dengan jumlah SDM-nya yang ada. Lebih dari 15 profesor atau guru besar gitu kan, kurang apa. Sementara mereka siap mengabdikan, hanya tinggal jawilnya saja. Untuk desanya sendiri masa tidak mau. Nah, kalau saat ini yang menjadi ranahnya desa sementara itu di pendidikan PAUD. Karena kalau pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi ataupun pendidikan atas itu memang menjadi ranahnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, alhamdulillah PAUD di Widomatani ini berkembang dengan baik. Berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat. Ada sekian PAUD itu dari mulai dari penitipan anak. Dan penitipan anak ini, tempat penitipan anak ini sekarang sudah kita edukasi, yaitu TPA Ramah ASI. Artinya ketika seorang ibu meninggalkan anak yang masih berusia 6 bulan, 7 bulan, itu hak untuk mendapatkan ASI anak tetap diberikan. Di situ pengelolanya sudah kita berikan pelatihan. Bagaimana mengambil ASI-nya ibunya, bagaimana menyimpan dan bagaimana menyajikan kembali kepada anaknya. Jadi jangan dikasih susu sapi. Nanti jadi anak sapi. Di beberapa TPA sudah ramah ASI. Gitu ya. Dan kita yang organisasi terkait misalnya orang tuanya bekerja, ibunya dengan kesibukannya mungkin. Setelah TPA ada taman bermain. Nah, setelah taman bermain ini ada TK atau RA. Ada yang tiga-tiganya ini dalam satu lembaga. Jadi cukup menarik untuk generasi ke depan kita. Widomatani harapan kita punya generasi emas dimulai dari pendidikan. Karena memang itu menjadi pondasi nih. Ya, betul. Pondasi pendidikan itu ada di. Yang jelas ketika pendidikan anak itu sudah disesuaikan dengan tumbuh kembang, disesuaikan dengan usia, insya Allah kita tidak akan kehilangan generasi yang lebih baik. Asik. Jadi kayak gitu ternyata pendidikan yang selama ini mungkin agak kurang digosok istilahnya. Ketika Mbah Mujib sudah memaparkan tadi, ternyata pemerintah Widomatani justru sudah menggosok dari bawah. Tingkat PAUD pun sudah dikemas sedemikian cantik yang hendaknya nanti ketika Mbah Mujib menjabat sebagai lurah di Widomatani ini, generasinya akan terpoles dari awal. Insyaallah. Sekarang ini masa pandemi nih, Bang. Sementara kita harus protokol kesehatan mulai digencarkan terkait dengan menjaga agar virus itu tidak menyebar ataupun tidak leluasa di lingkungan kita. Terus terkait dengan kesehatan masyarakat, Mbah Mujib, apa ini yang kira-kira perlu kita waspadai ataupun perlu kita laksanakan untuk warga Widomatani? Jadi pandemi ini kan sebenarnya sapaan dari Tuhan menurut saya.
Ya, bagaimana Tuhan menyapa untuk masyarakat kita ini berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena kalau dulu orang dari bepergian mau masuk rumah cuci tangan itu kalau hanya setelah layat. Nah, betul. Setelah takziah. Tapi kalau dari pasar, keramatan, atau dari makam baru kemudian cuci. Nah, sebenarnya nilai filosofi itu sebenarnya tidak hanya orang dari takziah, pulang dari pasar, tapi dari manapun yang namanya PHBS itu harus diterapkan sebenarnya. Betul. Nah, ini yang pertama. Jadi ini harus kita jadikan sebuah pelajaran. Kemudian yang kedua, bahwa kesehatan ini harus kita tempatkan pada grade atas, menjadi program penting. Karena apapun yang namanya kesehatan ini menjadi kunci kesejahteraan. Tetap nomor satu. Duit oke, nek sakit maka meriang ya enak. Jadi harus kita jadikan grade yang atas. Nah, sementara program-program kesehatan ini alhamdulillah kerjasama dengan dinas kesehatan sangat baik sekali. Responsifnya terhadap kesehatan masyarakat ini sangat peka. Artinya di mana ada gejala itu pemerintah melalui dinas kesehatan segera melangkah. Semisal tentang DBD, demam berdarah. Biasanya Wedomatan ini selalu punya kasus. Nah, tetapi penanganannya kita juga selalu sigap. Kemudian kemarin kita dihadapkan dengan stunting. Nah, anak yang kurang kembang. Kemudian kita langsung melangkah apa yang menyebabkan angka stunting tinggi. Ternyata usut punya usut, alatnya yang salah. Alat ukurnya langsung pemerintah desa memberikan alat ukur yang akurat. Sehingga angkanya kemudian bisa diminimalkan. Nah, kemudian setelah itu kita menghadapi pandemi ini. Nah, pandemi ini itu tadi kembali ke PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sekarang memakai masker itu ya tidak harus ketika naik motor ataupun ini ya. Memang harus menjaga pola kebersihan, kemudian menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat, ben ora waton gitu. Jadi olahraganya teratur, kemudian makannya yang bergizi, vitaminnya tercukupi, kemudian cuci tangan ataupun dari sisi kebersihan badan. Dulu kan mau sehat ya olahraga, tapi tidak cukup olahraga aja. Kita harus mengatur interaksi dengan orang lain. Betul sekali. Nah, itu harus kita jadikan ini sebuah kesadaran kita bersama. Saya tertarik ketika Mbah Mujib menyampaikan tentang olahraga ini. Ya, karena hidup sehat jangan lupa olahraga. Mensana in corpore sano. Kan ada gitu ya. Mungkin dulu semua atau kaum milenial sekarang opo mensana in corpore sano. Tapi memang kegiatan olahraga di Wedomatan ini sangat maju. Karena ada sekolah sepak bola, ada sekolah voli, kemudian banyak sekali cabang olahraga ketika Wedomatan ini punya hajat Pordes, pekan olahraga desa. Itu pripun itu Bang? Yang pertama, olahraga itu dalam rangka menjaga kesehatan. Jadi bagaimana orang memiliki kesadaran olahraga tiap hari, seluangkan waktu sekitar 30 menit untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, olahraga itu untuk pembinaan bakat. Jadi bagaimana kita memberikan ruang kepada anak-anak kita yang punya bakat voli, yang punya bakat sepak bola, yang punya bakat pencak silat ataupun bakat yang lain itu harus kita kembangkan. Kita berikan ruang. Karena ketika seseorang itu bakatnya itu bisa tersalurkan, di situ bukan hanya sekedar kesenangannya, tidak sekedar sehat, tidak sekedar dia senang karena bakatnya tercukupi, tetapi di situ ada prestasi. Ketika prestasinya baik, dia pun akan membawa kepada kesejahteraan dengan hadiah, dengan tawaran untuk menjadi pegawai dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah dorongan yang positif. Karenanya setelah ada sekolah sepak bola 2 tahun yang lalu kita mendirikan
grup ataupun sekolah SSB. bola voli SSB ada, kemudian bola voli ada. Bola voli Bintang Utara dan sekarang sudah aktif diikutkan dalam kegiatan PBVSI. Bukan itu saja, pencak silat sebenarnya juga rutin tiap minggu pagi. Dan itu juga banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh anak-anak Wedomartani di bidang pencak silat. Karena terpantau juga untuk di lapangan pokok sekarang memanah juga. Ya, betul, termasuk memanah, jemparingan. Kita banyak anak-anak kita yang sampai juara di tingkat provinsi. Betul sekali. Ya, itu tinggal ngaruh, tinggal melakukan pembinaan, tinggal memfasilitasi. Kita akan punya orang-orang hebat. Asik. Menarik sekali teman-teman ya. Jadi memang lumayan komplit dari beberapa obrolan kita hari ini, ternyata cukup membuka wawasan kita bahwa memang Wedomartani itu perlu orang-orang pintar, perlu orang-orang yang cerdas karena potensinya luar biasa. Risalah suci Wedomartani.